dalam kitab Zadul Ma'ad karya Syekh Ibnu Qayyim, Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Mubarakfuri, atau Sirah Ibnu Hisham, atau 7 pendapat pun ada di tafsir Al-Jami' Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Namun umpamane kulon jenengan kok meyakini terjadinya Isra Mi'raj 27 bulan Rajab H-3 tahun sebelum hijrah, tak lain sadar atau tidak kita ngikuti pendapatnya Syekh Mansur Furi dan Syekh Al-Qasim Ibn Muhammad. Tidak panjang kalam. Terlepas daripada itu, tujuannya ternyata litasliyah, karena saat itu tahun itu ditinggal wafat oleh siapa? Siti Khadijah maupun Abu Thalib menurut sebagian alim ulama. Loh, emang perlu dihibur? Iya. Pelajaran buat kita berarti Kanjeng Rasul menungso atau tidak? Menungso. Tapi lakal basyar, keistimewaannya tanpa batas, tanpa kadar waktu. Nyun sewu, kembali kepada hikmah pertama, Rasul dihibur sekaligus nyimpen hikmah, berarti kita punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Rasul menungso hambane Gusti Allah. Mangkane ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Walaupun kita tahu betul dalam sejarah yang diperjalankan itu bukan orang lain, tetap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah enggak berfirman Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak pula bi rasulihi, tidak pula bi sayyid, bi nabiyihi, atau bi habibihi, atau bi lain lainnya. Kenapa bi abdihi? Ternyata kalau jenengan buka tafsir, minimal ngumpul ke 15 kitab tafsir tentang ayat ini, nemu catatan, 7 catatan hikmah mengapa Al-Quran harus berbunyi bi'abdihi. Kalau bahas satu kalimat per kalimat per kalimat, niki paham nggak maksud saya? Betul apa oke? Temanya adalah ternyata tujuannya litasliyah, nyimpen makna, oh Rasul berarti menungso. Nah terus itulah kenapa saya sambung kepada tafsir bi'abdihi. Nah salah satu di antara 7 tujuan mengapa Al-Qur'annya mesti bi'abdihi, untuk menunjukkan Kanjeng Rasul tetap hambane Allah, menungso. Sekaligus pesen kanggo kita umat muslim, wahai umat Islam, umat Kanjeng Rasul, sak mulia-mulyane Kanjeng Nabi Muhammad, ojo ikut-ikutan Yahudi yang menuhankan menungso. Jangan pula ngikuti Nasara yang menuhankan manusia. Jelas maksud saya? Itu 2 di antara 7 rahasia mengapa harus bi'abdihi. Begitu pula pelajaran buat kita dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari ganteng ayune, bukan dari jabatane, bukan sugih, bukan apa-apane, tapi bagaimana ubudiyah kula jenengan di sisi Allah. Mondar mandiri kula jenengan, aktivitas kula jenengan ngalor ngidul ngulon ngetan, tujuannya ya ibadah. Itulah yang menjadikan bi'abdihi, mesti Al-Qur'annya bi'abdihi. Titik ketiga adalah ngajarin pelajaran kemuliaan itu diukur dari ubudiyah kita kepada Allah. Lalu kalau pengen tahu yang keempat, kenapa mesti bi'abdihi Ustadz, bukan bi Muhammadin dan sebagainya? Sebagai tambahan saja tafsir, supaya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saged punya sifat rendah hati, tawadhu. Sedetail itu dibahas oleh para alim ulama, Pak. Mengapa mesti bi'abdihi? Pelajaran penting diantaranya, Pak, Bu, sak ganteng ayune jenengan, sak sugih kula jenengan, sak sepuh-sepuhe seniore kula jenengan, sak boh walaupun sundul langit tetap tawadhu. Shallu ala Nabi Muhammad. Boten panjang kalam. Kembali kepada poin penting kedua. Tujuannya apa tak Ustadz? Kenapa mesti ada Isra Mi'raj? Atau kita perlu mengadakan atau mengingatkan kisah Isra Mi'raj kepada anak-anak generasi itu tujuan apa? 2. Yang kedua, linuriyahu min
ayatina. Di ujung-ujung ayat pertama surah Al-Isra, kami ingin, kata Allah, perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian ayat-ayat kami. Bolak-balik saya mengingatkan diri kula dan panjenengan, ayat itu apa ta? Ayat yang dilihat Nabi memang alam, bukan ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran maupun ayat alam ciptaannya Allah, baik sejak di Masjidil Haram sampai pulang lagi ke Masjidil Haram dalam Isra Mi'raj, ayat itu apa sih? Secara definisi bahasa Arab memang alamat, tondo, marka, petunjuk, wasilah. Memang artinya ayat seperti itu. Tapi Pak Bu, semua petunjuk tidak bisa asal disebut ayat. Nah terus kapan bisa disebut ayat? Al-Quran ini benar-benar ayat bagi kita. Kemudian Isra Mi'raj yang dilihat Nabi itu benar-benar ayat bagi Nabi dan ayat bagi kita. Termasuk Los Angeles kita sudah bahas, ayat bagi kita. Itu kapan disebut ayat kejadian-kejadian itu? Manakala ati kula panjenengan tambah tunduk, takorub, deket, mantep karo Gusti Allah. Wis ora nolah-noleh maneh. Ngaji mulai-mulai tambah takut karo Gusti Allah. Tambah imane, kualitas takwane tambah lurus. Lah itu yang benar disebut ayat Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sekurang-kurangnya di kitab-kitab tafsir Pak Bu maupun sirah, lebih dari aksar min salasin ayat, lebih dari 30 ayat kekuasaan Allah, ayat yang menjadikan Nabi Muhammad supaya tambah tauhid, tambah tunduk kepada Gusti Allah. Dalam Isra Mi'raj itu lebih dari 30. Kalau dibahas dalam waktu sampai Isya ya ora cukup. Nah, ini kalau bahas satu ayat-ayat itu ora cukup. Tapi paling tidak, ngeten, sedikit demi sedikit Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku di 3 hadis yang berbeda, yakni aku berada di rumah bibiku Ummu Hani. Di mana rumah Ummu Hani? Panjenengan kalau tawaf lurus persis tengah lingkaran Hijri Ismail, lurusnya ada tangga-tangga, ono plang Masyru' Al-Malik Abdul Aziz tulisannya. Persis disitulah MPR zaman dulu yang disebut Darun Nadwah, dan sekaligus temboknya mepet dengan tembok Ummu Hani, tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam malam kejadian Isra Mi'raj. Rasul ngaku, aku nginep ning Ummu Hani. Di antara tidur dan sadar, saqaf al-bait, atap rumah itu terbelah, muncul 3 malaikat Allah. Pertama, tapi di hadis yang lain Rasul ngaku, aku di antara tidur dan sadar di Hijr, fil Hijri, Hijr Ismail. Lalu hadis yang ketiga, kalau jenengan gabungkan banyak hadis loh ya, bukan hanya satu hadis, begitu pula gabungkan banyak tafsir. Rasul juga ngaku di riwayat yang lain, aku tersandar di antara tidur dan sadar. Maksudnya remeng-remeng kesadaran Rasulullah. Nyandar nopo? Nyandar al-hatim. Al-hatim itu ya tembok tadi, tembok Hijr Ismail. Nemu 3 laki-laki, yakni malaikat Allah yang ujung-ujungnya membelah dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya-tanya, mengapa harus ada ayat Allah pembelahan dada diisi dengan iman, hikmah, lalu kemudian baru perjalanan bahkan balik? Oh ini ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama kasyaf seperti Imam Az-Zamkhsyari itu ngasih pelajaran, Pak Bu, kalau pengen tembus ma'rifati Allah Subhanahu wa taala, futuh bener-bener nikmati lezatnya ibadah, perlu lurus hati, perlu resik hati, dan itu angel yang luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Umpamane no musibah tetap alhamdulillah. Umpamane sik kaya apa ambruk-ambruke rekosone nasib ning donya tetap iso senyum, itu ya angel. Tapi ya carane ambil hikmah dari pembelahan dada Rasul. Apapun musibah perang pun Rasul SAW tetap mantap sampai berkata, ya Rob,
hendak kemanakan aku ini nanti? Ke tempat jauh yang tetap akan memusuhi aku, ataukah ke tempat dekat yang akan melempari dan membunuh aku? Apapun keadaan yang menimpaku, ora peduli Gusti. Bahasanya kan seperti itu di Taif itu. Yang penting engkau tidak murka karo aku. Sambil senyum Rasulullah SAW. Bukan apa-apa, itu semua berangkat pula daripada pembelahan dada Rasul berulang dan berulang. Shallu ala Nabi Muhammad. Pasca dari pembelahan itu berbicara 30 ayat lebih dalam Isra Mi'raj. Rasul gak lama, jarak mungkin dari Ummu Hani atau Darun Nadwa ke kiri sekitar 50 meter, gak nyampe malah. Ada tiang berwarna ungu kemerah-merahan dengan cincin 3. Tempat pertama kali Nabi ketemu Buraq kendaraan alaihis salam. Sudah pernah saya singgung 2 pekan yang lalu, sepekan yang lalu. Pertanyaan saya, yang bisa jawab jos tak dongakno cepet kaji umroh. Pertanyaan saya, coba cek, ingat nggak pelajaran yang kemarin? Buraq alaihissalam pertama kali ketemu baginda Kanjeng Rasul. Kira-kira saat Rasul mendekat, Buraq diem apa lari? Wah, jos kabeh, muga-muga kaji kabeh insyaallah. Syaratnya siji ngajak Ustaz Mufti. Ya Allah. Kira-kira saat lari Buraq kira-kira seneng, bahagia apa nangis? Jos ibu-ibu kaji kabeh insyaallah. Ya Allah, nangis, Pak. Ketika dikejar oleh Jibril, ketangkep, dibawa di hadapan Rasul, ditegur, dan Jibril berkata, wahai Buraq, andaikan kemuliaanku Jibril digabungkan dengan kemuliaan seluruh malaikat Allah untuk nandingi kemuliaan beliau baginda Rasul, tidak akan pernah mampu. Kata Jibril, apa jawaban Buraq? Laqad alimtu. Sungguh Jibril, aku sadar, aku tahu betul tentang kemuliaan Rasul. Nah, kenapa engkau lari? Jawabannya apa? Isin. Langsung masih ingat, malu. Loh, belum tentu loh hal seperti ini disampaikan loh, Pak. Saestu. Ustadz, data ilmiahnya itu dari mana Ustadz? Buka tafsir Al-Qurtubi. Sanate sapa Ustadz? Abdullah bin Abbas. Riwayatnya sapa Ustadz? Syekh Al-Mawardi dan Ibnu Abdul Razak. Wis jelas ya? Jilid berapa? Wis tafsir tentang Subhanalladzi asra bi abdi, buka. Insyaallah jenengan tak kandani kitabnya, di rumah nggak punya kitabnya. Alhamdulillah. Wis kesuwen ngrungokno wae lah kepenak. Terus ngene Bapak Ibu yang dimati Allah. Ujung-ujungnya Buraq ngasih warisan buat kita, pelajaran buat kita. Ya Rasulullah, boleh aku mengutarakan sesuatu. Setelah ngaku di hadapan Jibril dan Kanjeng Rasul, isin. Belum pantas sandingan sama Rasul. Belum pantas menjadi tunggangan Rasul. Ya Allah, iya ngaku apa? Ya Rasulullah, sepanjang aku hidup, sejak aku diciptakan oleh Allah, aku punya satu doa. Apa itu doamu? Agar aku mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah SAW. Pelajaran buat kita, itu nggak kenal maksiat. Akeh to'ate. Jasa tunggangan Nabi Rasul luar biasa. Tapi ternyata merasa orang pantas jajaran sama Rasul. Lalu ia pun ngajari kita, golek ono usahalah Bapak Ibu, piye carane ning akhirat dapat rahmati Allah atau syafaati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga dari taklim semacam ini kula jenengan makin dahsyat sholawate, makin dahsyat cinta kepada Rasulnya, ittiba kepada Kanjeng Rasul. Amin Allahumma amin Allahumma. Ustaz, wis langsung loncatlah ke suwen. Kalau bahas sampai subuh ya ente-ente. Banyak ayat lagi. Ini ada ibu-ibu, alhamdulillah cocok ini, cocok. Rasul sampai di pelabuhan Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Saya singkat cerita tanpa bahas ayat-ayat yang lain, langsung naik ke langit pertama. Sebelum nyampe,
Rasul ngaku, ya Jibril. Di tengah-tengah naik tangga berduaan sama Jibril. Nemu pemandangan. Iku kok ono aneh. Aneh apa Kanjeng Rasul? Itu loh. Kok ada pemandangan keluar dari sebuah gua lembu semacam sapi gede. Keluar gampang tapi pas pengen masuk meneh disesel ke indase ya orang masuk-masuk. Paham gitu disesel indase? Disesel orang masuk-masuk. Koyok-koyok nutup sudah pintu gua. Itu maksudnya apa? Jibril menjawab, Jeng Rasul, nyuwun ngapurane, nyuwun maaf ya Kanjeng Rasul, itu gambaran umat jenengan yang suatu saat nanti mendapatkan siksa alam barzah atau nerakane Allah lewat orang jaga mulute. Kebiasaan ngomong sing elek dianggap biasa Allah, biasa wae sih. Sadar atau tidak ngundang murkane Allah Subhanahu wa taala, jeblos ke orang itu diadab Allah, ketika nyesel pengen narik walaupun satu kalimat orang iso maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Zamane Pak, zamane setan gepeng. Opo-opo gawe status. Saya berbicara, Bu, Ibu, alhamdulillah masih hidup Pak, panjang umur insyaallah. Ibu di majelis sono aduh jauh sekali. Saya bicara di sana. Ketika saya nanya, Bu, iya Kiai, ibadah apa yang paling berat bagi jenengan? Apa jawabannya? Sholat masih gampang insya Allah. Kemudian poso masih ikhtiar gampang insya Allah. Terus yang paling susah apa? Taat sama suami. Jujur ketika saya tanya, selama ini berumah tangga lebih banyak senyum karo suami nopo merengut karo suami? Jawabannya kompak merengut. Itu di sana. Kalau di sini rata-rata gimana Pak? Malah sama bapak-bapak curhat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes rasa itu ya Allah. Wes muga-muga padha sadar termasuk bojoku ya bojo jenengan termasuk bojo lanang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allah. Ketoke si diem rata-rata ana sing ngaku, aku enggak pernah marah di depan suami. Lalu umpamane tukaran habis itu upload status. Padha wae atau tidak? Bisa jadi lebih parah. Kata Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali, ghibah yang menjadikan rata-rata teradab ning alam barzah antara ghibah namimah lalu orang iso jaga kebersihan gaul uyah. Itu kan ghibah atau namimah. Kategori ghibah atau namimah versi Imam Ghazali dan Imam Nawawi tidak harus soreh, jelas. Kinayah sindiran pun masuk ghibah. Ono wongi ning ngarep maupun ora ono gaib sama ghibah, termasuk kitabah, termasuk upload status sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena otomatis dibaca sak donya. Oh iki lagi uring-uringan karo bojo lanange iki ketahuan iki. Naudzubillah min. Muga-muga kula nggih tobat, panjenengan tobat, garwa kula garwa jenengan kabeh bareng-bareng tobatan nasuha. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita sepele tapi fatal Pak. Sepele tapi fatal. Kemudian boten panjang kalam. Ustadz, adakah tanda kekuasaan yang lain? Oh no. Saat pulang Pak, turun dari langit pertama menuju bumi setelah tembus banyak hal, termasuk Sidratul Muntaha, nyuwun sewu, pemandangan lagi Rasul seperti ini. Jibril, ada pemandangan laki-laki dipenteng-penteng, dipegang kedua tangan, kedua kaki. Lalu ada lingges yang ditancapkan ke mulutnya, dirobek sampai perutnya. Lalu terulang lagi. Madan buhaula. Dosane apa wahai Jibril? Jibril yang nangis. Mohon maaf. Min ummatika, itu umatmu ya Rasulullah. Lah dosane apa? Maaf ketika bulan puasa tanpa udzur tidak mau puasa. Terkait sholat Pak, ternyata masih proses turun neng bumi sulam.
Ono pemanggilan maneh. Apa wahai Rasulullah? Laki-laki dipegangin tapi kepalanya dipecahkan dengan batu besar, dikembalikan oleh Allah, pecahkan lagi, terus pecahkan. Kok dosanya apa tah itu? Nyuwun sewu jeung Rasul, itu umatmu. Dosanya apa? Di antara dua. Di Sahih Bukhari ada Pak niki. Di Sahih Bukhari ada. Pertama, umat jenengan man akhadal Qur'ana fayarfidhu. Orang yang sudah berhasil ngambil Al-Qur'an, pinter ngajine, paham ngajine, bahkan mungkin apal Qur'ane, tapi ternyata ditinggalke. Orang diamalke atau enggak mau ngaji. Wong sing pinter ngaji, ninggalke ngaji terancam. Apa meneh wis gendeng, hola-hola ora gelem, wis muhasabah dhewe-dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing banter bukan kulo ya, sebelah kanan mau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Lalu yang kedua Kanjeng apa Jibril? Kedua adalah alladzina ma'an salatin maktubatin fayakhruju waqtuha. Orang yang sengaja tidur-tiduran, males-malesan sholat, tertidur pules beneran. Menjadi kebiasaan sampai keluar waktu deh, walaupun sholat bahasanya. Tapi kodok, besok kodok, terancam ngoten niku Kanjeng Rasul. Muga-muga Allah ngapura kita semuanya. Lanjut apa badan? Ini bapak-bapak menteleng saya ini. Oke. Terus terkait buah tangan. Di dalam kisah Mi'raj itu semuanya ada di 18 ayat pertama surah An-Najm. Saya ulangi lagi tentang Mi'raj itu 18 ayat pertama surah An-Najm. Ada kalimat fa'auha ila abdihi ma auha. Tafsirnya ono papat. Salah satu tafsir yang masyhur adalah malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kepadanya Nabi Muhammad apa yang Allah wahyukan kepada Jibril. Ada pula Allah langsung ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad versi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Bagi yang pendapat Rasul tembus Sidratul Muntaha tanpa didampingi Jibril lalu mendapatkan wahyu sholat, berarti sadar atau tidak orang itu ngikuti pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kalau ingin tahu data ilmiah. Tanpa panjang kalam, buah tangan dari Isra lan Mi'raj yang dibawa kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan hanya sholat. Umpamane ono ngomong buah tangane kanjeng Nabi Isra Mi'raj ya cuma sholat, berarti kopi nih belum ngaji nih belum akeh kitabe. Minimal ono telu. Pertama apa? Sholat, memang sholat. Kedua apa? Ayat-ayat ad-duha. Apalagi yang ketiga ikrare lewat Jibril alaihissalam kanjeng Rasul Gusti Allah dawuh firman. Apa itu? Ini loh fa'auha ila abdi mauha. Surga sudah dicap oleh Allah nanti haram terhadap para nabi dan para rasul sehingga engkau sebagai sayyidul anbiya wal mursalin masuk surga dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula surga haram terhadap umat-umat al-umam sehingga umat panjenengan ya termasuk mukum-mukum jenengan kabeh masuk surga dulu baru umat yang lain masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Itu minimalnya. Kembali kepada wahyu sholat. Siapa yang nggak tahu? Kita merojaah masa kecil kulo jenengan. Mondar-mandir pengen proses ke bawah. Melewati langit ke-7 sampai langit ke-6 kan ketemu Nabi Musa. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Yahya alaihissalam, langit ketiga Nabiullah Idris, langit keempat Nabiullah Yusuf, Nabiullah Harun alaihissalam, keenam Nabiullah Musa, ketujuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Paham rak paham, yang penting mampu kesuwen. Pertanyaannya,
Ada apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibujuk-bujuk oleh Nabi Musa hingga mondar-mandir, seket jadi 40, jadi 30, jadi 20, sampai 10 Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bukan semata-mata, memang betul tujuan diantaranya adalah terpengaruh ucapan Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, kasihan umatmu, umatku tuh lebih akwa, lebih kuat, umurnya panjang-panjang, umatku terbukti orang mampu sholat 50 waktu, minta diskon sama Gusti Allah, minta, terus minta, ujung-ujungnya aku izin karo Gusti Allah, mondar-mandir, kan gitu. Hadis itu biasalah kita dengar, bener-bener Rasul bil mu'minina raufur rahim, karena panggilan hati sayang kepada umatnya 50 sampai diskon menjadi 5 waktu. Dan fadhole Allah, sebelum meninggalkan langit ke-6 bersama Nabi Musa turun, ternyata Allah berfirman, hai Muhammad, khusus kamu dan umatmu, walaupun sholat sehari semalam 5 waktu, tapi nilainya tetap seperti 50 waktu. Alhamdulillah, hadis sahih itu nggak bisa dielakkan, itu biasa disampaikan. Akan tetapi ada satu rahasia yang lain. Mengapa mesti bolak-balik selain daripada kasihan umat Kanjeng Rasul? Ternyata rahasianya di Nabiullah Musa alaihissalam. Pak, Bu, semasa Nabi Musa alaihissalam hidup, itu sudah kenal, sudah dengar nggak tentang Nabi Muhammad? Pertanyaan saya, saat Nabi Musa hidup, belum ada Kanjeng Rasul ning donya, itu sudah tahu belum tentang Nabi Muhammad? Sudah. Hadis maupun Al-Quran ada. Surah Al-A'raf juz yang ke-9 lembaran ke-4 sebelah kanan, dari atas nomor dari atas sampai 5 ke bawah sebelah kanan. Ono terutama ayat ini. Walamma sakata an Musal ghadabu akhadal alwah. Ingatlah ketika Nabi Musa sudah hilang kemarahannya karena melihat Bani Israel menyembah patung sapi yang dilapisi emas oleh Musa as-Samiri. Sudah reda karena diterangkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Lalu Taurat yang berserakan dibuang karena marah sebelumnya, dikumpulin pelan-pelan Nabi Musa. Lah disitulah mulai kenal siapa Nabiullah Ahmad, yakni Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu Bapak Ibu? Berapa jam lagi? 2 jam lagi. Kepinuk ngrungokno tok. Bapak Ibu yang mati Allah, di ujung-ujung bacaan itu kan kisahnya Nabiullah Musa nangis. Di ujung kisahnya ayat itu Nabiullah Musa nangis dan berdoa, ya Rabb, ij'alni Musa rasulaka wa nabiyyaka min ummati Ahmad. Tolong Gusti kalau bisa aku Nabi Musa, nabimu ya rasulmu, termasuk umat pengikuti Kanjeng Nabi Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen. Pertanyaan saya, dari doa itu Nabi Musa penasaran nggak dengan Nabi Muhammad? Sangat penasaran. Kira-kira cinta atau cuwinta? Berharap ketemu. Ketemu pertama kali saat Isra Mi'raj. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini namanya sudah beratus tahun nunggu Nabi Musa, nunggu supaya apa tah? Nabi terbaik, Rasul terbaik, Nabi Ahmad, Nabi Muhammad ketemu di langit ke-6. Lah namanya juga cinta. Jenengan ketika apel ring pacar. Wah, Pak Haji Hamdani ingat masa muda. Masya Allah. Ono wae alasane. Setelah silaturahim ring calon garwa, ono wae pulang balik, ono apa Mas Hamdani, dompetku ketinggalan. Kemudian pamit lagi, balik lagi, ono mau maneh, apa mana ketinggalan, pokoknya berbagai alasan, padahal hanya pengen kepetok kekasihnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh saja, paham maksudnya? Begitulah Nabiullah Musa alaihissalam.
pengen ngerem-ngerem rasa cinta rindu dengan Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga yang rindu sama Rasul, yang ingin dapat syafaat Rasul, berjumpa dengan Kanjeng Rasul. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Seorang PNS juga seorang guru agama yang belum diangkat PNS, juga seorang polisi tanpa saya sebutkan, dan beberapa akademisi S1 di universitas terkenal ngomong seperti ini dengan saya, Ustaz, mohon maaf saya ngomong apa adanya ya, aku nggak munafik katanya. Aku sudah beberapa bulan yang lain, aku sudah bertahun-tahun ninggal ke sholat. Zaman akhir zaman kok, akhir zaman. Saya sampaikan ini penting ya, untuk generasi jenengan nggih, piye carane solusi lah. Bahkan anaknya kiainya para kiai. Anaknya kiai, bukan kiai, kiainya kiai. Ya Allah, Gus bahasane. Wis bertahun-tahun rak gelem sholat. Alasannya podo dari orang-orang berbanyak orang ini, alasannya podo. Alah sholat orang nguntungke, orang gawe sugih, nyononya ini ya duitnya semono-semono wae. Bahkan yang diangkat PNS berkata, tanpa sebutkan namanya, mungkin masih hidup, sudah lama gak ketemu. Bahkan aku sholat Ustadz sebelum diangkat PNS, orang naik-naik jabatan, gaji orang naik-naik, tapi ketika aku mulai ninggal sholat bener-bener lembur, PNS, alhamdulillah. Loh, berarti dikait-kaitkan tujuannya sugih, tujuannya dunya. Naudzubillah min. Jangan heran, bisa saja nular ke kampung-kampung kita. Ya muka-muka tidak. Amin Allahumma. Bagaimana solusi? Pak, sholat adalah kebutuhan siapa? Kebutuhan kita. Sugih, rak sugih, melarat, orang melarat, ya memang kita butuh sholat. Kalau memang dikaitkan dengan nyun sewu status strata dunyo, sampaikan. Ini pesan pribadi saya, barangkali manfaat. Nang, anak, tonggo, siapapun. Kalau panjenengan kejar dunyo ya bakal lari. Orang patek terpikat kalah jenengan. Umpamanya ketangkep, mesti orang barokah. Percaya napa mboten? Kalau memang mondar mandir, montang manting, banting tulang dibanting, sirah jadi kaki jadi sirah, kok tujuannya orientasinya donya. Oke, kalau toh dapat mesti ora barokah. Hampa ning ati utawa gawe sakit loro terus utawa tetep bandel tingkat internasional keluargane. Naudzubillah mesti ora barokah. Ya terus piye? Kalau memang dikaitkan dengan kebutuhan dunia, logikanya seperti ini, Pak. Wis pantengi solate, sampaikan kepada generasi kulis, pokoknya sama, generasi punya semuanya lah. Pantengi solate, pegang solate, kualitas solate, ikhlasnya solate, solat semuanya diperbaiki kabeh. Jaluk ridhone Allah, tanpa nyuwun, insyaallah urusan dunia dicukupi oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Umpamanya pengen ngerti dalil, sebelum dalil jenengan apalke, sampaikan kalau perlu ditulis di mana saja lah supaya anak kula jenengan itu paham. Sebelum ke sana saya kasih logika. Nyuwun sewu, keberadaan kula di sini kira-kira nyuwun sewu banget. Keberadaan kula saat ini dan mriki kira-kira penting napa boten bagi jenengan? Penting. Alhamdulillah, moga-moga Allah ridho. Jenengan kena tunggu, undangan sudah disebar. Ngoten nggih. Sampai kalau izin saya dari Bogor masih pindah ke Cimuning. Moga-moga enggak terlambat. Ini pengajian yang kelima hari ini. Kemudian nyuwun sewu, sama ketika kula kuliah jenengan yang punya pengalaman kuliah untuk dapat tanda tangan dosen pembimbing skripsi, tesis maupun disertasi dan seterusnya. Itu yang kira-kira penting niku, yang penting niku jenengan apa dosennya?
dosen itu golek Isra peduli. Saya berharap kula jenengan anak-anak kula jenengan iku dadi wong penting di mata donya. Sehingga bukan donyane yang penting bagi kita, tapi yuk kejar piye solusine agar kula jenengan dipandang penting oleh sapa? Donyane. Konsep Kanjeng Rasul seperti ini. Sembahlah Allah, jadilah engkau budake Allah. Donya bakal menjadi budakmu. Kan konsep Kanjeng Rasul ngono. Cekeli Gusti Allah, jaga Allah, syariatnya Allah, lebih-lebih bagian sholat, jaga betul. Itu kalau hadis. Kalau Al-Qur'annya silahkan nanti dibaca, ditulis, diapal oleh anak-anak yang sedang cari nafkah, bugawe pempengan namanya. Surat Toha ayat 132 kalau tidak salah. 132 halamannya 321. Ada bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur, ini terkait ayat-ayat Allah, dua tangan sholat lah ya karena momen ini. Wa'mur ahlaka bis-sholati, wahai para orang tua, selain jenengan jaga sholate jenengan itu loh, jangan lupa perintahkan anak-anak jenengan jaga sholat. Pastikan anggota keluarga ahli sholat. Hurung tembus PNS, hurung tembus S3, hurung tembus kaya sugih jabat keri, harga mati adalah punya keluarga ahli sholat. Perintah Gusti Allah. Lalu wastabir alaiha, pesan Gusti Allah, sabar ya dalam hal ngajak anak-anak keluarga kerabat ahli sholat. Memang perlu perjuangan, sing sabar. Itu kan tersirat rintangannya akeh. Kemudian lanas aluka rizqa, Allah ngaku, aku ora butuh rizki, kata Allah. Sampean sholat karepmu, ora sholat karepmu, tapi intine sampean sholat ora sholat, aku nggak butuh. Jelas ya, orang butuh bayar, orang butuh rizki, nggak ngurangi kemuliaan yang Allah Rabbul Alamin. Akan tetapi jaga sholatmu, pastikan anggota keluargamu jaga sholat. Narzukuk, nahnu, sampai Allah berfirman, nahnu, kami ini Allah yang narzukuk, pastikan menjamin rizkimu. Rizki kan pemberian Gusti Allah. Apa wae kebutuhanmu apa? Jaga sholatmu. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bahasa kita, jaga kualitas sholatmu, Allah jamin rizkimu. Kira-kira bisa diamalkan Bapak Ibu? Wis mantap saja. Mboten panjang kalam, masih ada waktu 2,5 jam insya Allah. Yang ketiga, apa tujuan inti daripada mengapa harus ada Isra Mi'raj? Yang ketiga adalah ayat ke-60 surat Al-Isra, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Imam At-Tabari dalam tafsir yang paling muktabar di dunia, beliau berkata, makna ar-ru'ya di situ adalah pemandangan-pemandangan ayat-ayat Allah selama Isra Mi'raj. Kami tidaklah memperlihatkan itu semua pemandangan untuk Nabi Muhammad illa kecuali tujuannya fitnatan linnas, ujian manusia. Lebih-lebih baik manusia di zaman Rasul maupun zaman 2025 maupun generasi sampai yaumul kiamah, ujian iman, percaya atau tidak. Betul Pak, zaman Nabi jelas kafir tambah kafir, Muslim ya murtad banyak, yang ketiga dipelopori Sayyidina Abu Bakar tambah iman. Nyuwun sewu. Berapa kali kula nemu pemuda-pemuda bahas orang gelem nyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Bebas. Karena mereka terpengaruh dengan doktor profesor di universitas dekat Depok itu loh Pak. Jangan tahu sendiri lah. Begitu pula di Ciputat ono, uangnya sering tayang nak TV, nak media sosial. Beragama tapi modele nyon sewu, berdasarkan
akal dan tidak mau berdasarkan cinta iman kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Kita berangkat dari ujian iman Isra Mi'raj. Sama, kenapa sih ada perubahan kiblat? Terjadi di bulan Sya'ban. Tapi nyuwun sewu, sempat kemarin seliweran dari beberapa kiai di grup. Terjadi perubahan kiblat nisfu Sya'ban malam 17 bulan 3 hari. Menurut pendapat Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, nukilan dari Imam Al-Qurtubi. Kemudian nyuwun sewu, saya Al-Fakir, Ustadz cilik-cilikan, akhirnya meluruskan, iya ono benere tapi secara data ilmu kurang pas. Ini bukan pendapat Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi menukil banyak pendapat. Itu pendapatnya Imam Abu Hatim Al-Busti yang diikuti Imam Al-Qurtubi dan enggak diikuti, hanya dinukil dan diikuti Imam Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitab Madhafi Sya'ban. Itu pun hadis riwayatnya tidak menyebutkan malam, hanya hari Selasa. Jelas ya? Adapun Imam Malik lah yang mengatakan malam. Itu pun bukan malam nisfu Sya'ban. Sehingga data ilmiahnya kadang seliweran dok grup bocah kacir ranco tanpa ada amanah ilmu sesuai kitab kuningnya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Bu, sama. Ono kelompok tertentu muda-mudi ngomong di depan kula. Bagi kami sholat itu nggak harus ke kiblat Ka'bah al-Musyarrafah. Lah ning endi? Alasannya Al-Qur'an dipahami dengan akal, nggak mau iman. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu wa tamajjuhullah. Itu kan ada di akhir-akhir lembaran ke-9 sebelah kiri tengah-tengah dari juz pertama. Allah itu bisa di mana-mana, terserah dong kiblatnya. Naudzubillah min dzalik. Banyaklah intinya dari Isra Mi'raj, monggo jogo iman Islame baik kula jenengan maupun generasi kula jenengan. Kita enggak pernah tahu fitnah apa yang akan terjadi akhir-akhir zaman. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.